Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 16 ayat 16. Amsal pasal 16 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema lebih baik. Kalau kita merenungkan dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-16 ini, dikatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Artinya bahwa memperoleh hikmat itu lebih baik daripada memperoleh emas. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya, mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Artinya bahwa mendapat pengertian itu lebih baik daripada mendapat perak. Jadi renungan firman Tuhan hari ini lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, semua orang yang ada di dunia ini selalu mencari yang lebih baik. Sebagai contoh, kalau ibu-ibu atau kita pergi ke pasar untuk membeli buah, pasti kita akan memilih yang lebih baik. Kita ke penjual buah yang satu, mau beli buah apel, tapi buahnya sudah layu-layu, sudah alum. Tetapi di sebelahnya ada buah apel yang masih segar, kulitnya masih halus. Pasti kita akan pindah ke penjual yang sebelah karena jualannya buah apelnya lebih baik. Kita coba buahnya sedikit, ternyata rasanya kecut, asam rasanya. Dan di sebelahnya ada penjual buah apel lagi, kita nyoba yang di sebelahnya. Di sebelahnya buahnya bagus, ketika dicoba rasanya manis. Pasti kita akan membeli di penjual yang memiliki buah yang segar, yang rasanya manis. Kita akan memilih yang lebih baik daripada yang lain. Semua orang pasti memilih yang lebih baik. Ketika membeli sepatu, membeli baju di mall, kita juga pasti akan memilih yang lebih baik. Anak-anak yang sedang mencari sekolah, mencari tempat kuliah, mendaftar di 3 universitas, diterima semuanya. Pasti akan memilih yang lebih baik dari ketiga universitas tersebut. Tidak mungkin memilih yang lebih buruk. Semua orang memilih yang lebih baik. Kita akan menguji sesuatu. Kita akan merenungkannya. Kita akan membandingkannya. Dan akhirnya membuat pilihan berdasarkan apa yang kita yakini sebagai yang lebih baik. Tidak ada orang memilih yang lebih buruk. Tidak ada orang yang memilih, saya memilih yang ini karena saya yakin lebih buruk dari yang itu. Tetapi semua orang pasti memilih yang lebih baik. Dalam kitab Amsal, kita menemukan perbandingan-perbandingan yang mengarahkan kita, yang membawa kita pada jalan yang benar di dalam kehidupan ini. Jadi ada pilihan-pilihan, tetapi kita diberikan petunjuk, kita diarahkan untuk memilih yang lebih baik. Karena tujuan dari kitab Amsal adalah memberikan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya, kepada para pembacanya, pengetahuan dan hikmat atas dasar sikap takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang kedua dikatakan,
Ini tujuan dari kitab Amsal. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengetahui kata-kata yang bermakna. Jadi tujuan kitab Amsal memberikan kepada kita yang membacanya, supaya kita mengetahui hikmat dan didikan. Kita mengetahui kata-kata yang bermakna, kita mengetahui, mendapat pengertian. Dan itu didasarkan dengan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 dituliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi takut akan Tuhan itu menjadi dasar dari pengetahuan, menjadi dasar dari pengertian. Maka tidak mengherankan kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, kita menemukan perbandingan-perbandingan. Ada pernyataan-pernyataan yang ini lebih baik daripada yang itu. Dan salah satunya di dalam ayat yang kita baca, Amsal pasal 16 ayat yang ke-16. Temukan di sana bahwa memperoleh hikmat lebih baik daripada memperoleh emas. Juga mendapat pengertian lebih baik daripada mendapat perak. Meskipun ada orang-orang yang memperoleh hikmat di dalam kehidupannya, memperoleh pengertian, memperoleh kebijaksanaan, tetapi juga memperoleh kekayaan di dalam kehidupannya di dunia. Tetapi ketika diperhadapkan di antara keduanya, memilih mana hikmat atau emas, memilih mana pengertian atau perak, memilih mana kebijaksanaan atau kekayaan. Di dalam firman Tuhan, kitab Amsal memberikan petunjuk kepada kita bahwa hikmat adalah pilihan yang lebih baik daripada emas. Pengertian adalah pilihan yang lebih baik daripada perak. Kebijaksanaan pilihan yang lebih baik daripada kekayaan. Di dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 18 bagian B dikatakan di sana, memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Jadi memiliki hikmat, pengertian, kebijaksanaan itu lebih baik daripada memiliki emas, daripada memiliki perak, daripada memiliki kekayaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan menjadi orang yang kaya, puji Tuhan. Itu tidak salah, itu tidak berdosa. Kita menjadi orang kaya itu tidak berdosa ketika kita mendapatkan kekayaan itu dengan cara-cara yang benar. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita juga menjadi orang-orang yang memiliki hikmat. Kita menjadi orang-orang yang memiliki pengertian. Kita menjadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan di dalam hidup ini. Karena hikmat, pengertian, kebijaksanaan lebih baik daripada kekayaan. Kalau Tuhan percayakan kekayaan, puji Tuhan. Tapi kita harus juga menjadi orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita kejar hikmat, kita kejar pengertian, kita kejar kebijaksanaan. Karena itu lebih baik. Untuk memperoleh hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kita harus membaca firman Tuhan. Dalam kitab Amsal dituliskan tujuannya supaya pembacanya itu mendapatkan hikmat, mendapatkan pengertian. Di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa,
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Untuk kita mendapatkan hikmat, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada hikmat yang akan kita peroleh. Ada hikmat Tuhan yang akan kita dapatkan. Cintailah firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hikmat, memperoleh pengertian, menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang kedua, untuk memperoleh hikmat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 28 ayat 28 dituliskan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi takut akan Tuhan itulah hikmat. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang berhikmat, memiliki hikmat, mendapatkan hikmat, kita harus hidup takut akan Tuhan. Itulah hikmat. Kita harus menghormati Tuhan, beribadah kepadanya, taat kepada firman-Nya. Maka kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki hikmat, mendapatkan pengertian, kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, juga pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah usaha, di dalam masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau kembali membimbing kami, Engkau kembali memberikan pengertian kepada kami bahwa hikmat itu lebih penting daripada kekayaan. Berikan kepada kami umat-umat-Mu hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai firman-Mu Tuhan, karena di dalam firman-Mu itu ada hikmat. Ketika kami membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Ketika kami hidup takut akan Engkau, kami menjadi orang yang berhikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tetapi kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami, dan kami akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.